Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya diri nama Andika Dwi Prasetyo, NIM 1320013. Perkenalkan, nama saya Azafa Sabida Punya Syarif dengan NIM 132000103. Perkenalkan saya Muhammad Maulana Rafli dengan NIM 132000062. Perkenalkan, nama saya Nova Fiansah, NIM saya 1320177. Perkenalkan, nama saya Pandi Cahya Arisutma, NIM 132000112. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan dengan NIM 1300200. Langsung saja, untuk membuat topologi jaringan tersebut membutuhkan komponen sebagai berikut. Pertama, router 1941. Lalu kita membutuhkan 2 switch 296024TT. Switch pertama kita menggunakan 3 PC dan untuk switch kedua menggunakan 2 PC. Karena berbeda perangkat, kita menggunakan kabel strike. Saya lanjutkan ya. Ini kita membuat topologinya dulu. Kita menggunakan router 1941 ya. Kita taruh. Kita masukkan semua komponennya dulu ya. Isi 3. Nah, di sini karena saya mau pengen berbeda, yaitu saya menggunakan laptop ya. Laptop sama aja sih. Terus menggunakan switch. Switchnya yang pilih yang depan sendiri ya. Nah, yang TT ini. Karena di sini kita menghubungkannya PC ke switch, switch ke router, router ke switch, dan berbeda perangkat semuanya. Jadi menggunakan kabel copper strike. Kabel strike itu digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, sedangkan kabel cross itu untuk menghubungkan perangkat yang sama, misalnya PC sama PC gitu. Oke, langsung aja kita hubungkan dulu ya, sesuai yang di soal. Kalian bisa lihat soalnya. Untuk menghubungkan kabelnya itu ya 0/0 itu ke sini, terus 0/1 ke sini. Oke, langsung aja menghubungkan. Kurang lebih seperti ini ya, kayak gembok ya, seperti ini ya. Sekarang tinggal mengkonfigurasinya. Oke, kita lihat soal lagi. Nomor 1 udah membuat topologi sesuai dengan yang di atas, cuman saya menggunakan laptop sama dengan PC, karena yang punya PC nggak tentu punya laptop, dan yang punya laptop nggak tentu punya PC. Oke, pada jaringan tersebut tuangkan sistem keamanan melalui line konsol dan line FTY serta enkripsikan password tersebut. Ini karena nggak bisa kerja kelompok di rumah karena ada pandemi ya, jadi lewat Zoom gini. Oke, langsung aja kita membuat ini sistem keamanan biar nggak di hack sama orang lain. Ya, itu caranya seperti ini. Saya di sini menggunakan konsol ya, jadi saya meremote router itu ke PC, jadi nanti konfigurasinya di PC. Ini karena gangguan jaringan si siapa Rizky ya, jadi keluar ya. Pilih ini ya, pilih kabel konsol. Ini untuk meremote, kalian bisa setting menggunakan router juga, langsung juga boleh. Kalian remote menggunakan, misalnya saya remote menggunakan PC 2. Nah, di sini pilih yang RS32. Nah, ini. Oke, kalian buka PC-nya, terus pilih desktop, terus pilih terminal. Nah, di sini pilih oke. Nah, kita udah masuk ke routernya ya. Di sini udah masuk ke router. Kita tinggal konfigurasi aja. Nah, caranya itu sini kan ada muncul dialog tuh. Nah, pilih yes or no. Kalian pilih no aja, jangan yes. Kalau yes itu biasanya menggunakan settingan default ya, jadi biasanya ada yang error gitu. Kalian tinggal pilih yang no aja, enter lagi. Nah, terus hidupkan enable. Nah, udah. Kita lihat soalnya lagi. Di sini pada jaringan kita tuangkan keamanan membuat password. Berarti di sini kita biar sistem nyaman kita kasih password.
Caranya itu seperti ini. Pertama masuk ke konfigurasi terminal, itu untuk mengkonfigurasi untuk masuk ke terminalnya, ke halaman terminalnya. Nah, sudah masuk ke router config. Nah, ini udah ada confignya. Terus dikasih itu dulu apa namanya, hostname, nama. Ini kan masih router tuh, kasih nama misalnya hostname kelompok berapa ya, kelompok 4. Oke, kelompok 4. Nah, udah masuk. Nah, di sini routernya udah ganti jadi kelompok 4. Nah, di situ ya. Oke, langsung aja. Sekarang kita membuat passwordnya. Itu caranya seperti ini. Masuk ke konsolnya ya. Caranya itu seperti ini. Tulis lin konsol 0. Nah, maksudnya lin konsol 0 itu slot apa namanya, konsol cardnya itu kartu itulah namanya, masuk yang dibeli password itu yang 0, karena biasanya satu konsol di setiap perangkat itu satu konsol. Terus saja enter. Nah, sekarang udah masuknya di konsolnya, config line ini strip lin. Oke, langsung aja kita beri passwordnya, itu password. Terus passwordnya terserah kalian mau apa. Misalnya di sini saya mau angka, kalau enggak boleh tanda tanya. Misalnya di sini kelompok 4, passwordnya tel 4 gitu aja. Oke, enter. Nah, kita masuk login. Nah, udah. Terus kita end. Sudah selesai ini ya, membuat password di konsolnya. Enter. Nah, sekarang kita lihat soal lagi. Membuat password di konsol udah. Nah, sekarang kita membuat password di line FTY serta enkripsikan password tersebut. Oke. Kita membuat password di line FTY. FTY bukan FPY. Caranya itu masuk ke lin masuk ke konfigur terminal dulu, konfigur terminal, terus lin FTY, terus pilih FTY 0 spasi 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Itu maksudnya berapa user yang dapat mengakses ini. Itu saya masukkan 4, 0,4 ya. 15 juga boleh, terserah kalian. Saya masukkan 4, terus enter. Nah, udah masuk config line. Terus ketikkan password juga. Passwordnya misalnya saya mau berbeda dari yang tadi. Misalnya tadi kan kalau 4, sekarang tinggal kalau 4 gitu lah. Kalau enggak kalau 4 gitu aja ya, enter. Kalian bisa boleh sama dan juga boleh beda. Terus login ya, login untuk masuk. Terus sudah tinggal N aja tuh, nggak jadi, berarti exit aja. Oke, exit. Sekarang kita lihat soal lagi. Enkripsikan password tersebut. Enkripsikan maksudnya itu untuk menyembunyikan password. Ini misalnya gini, ngecek itunya, so running config. Nah, di sini kan di line konsol 1 ini passwordnya kelihatan tuh, password kelompok 4 login. Terus di sini juga di FTY passwordnya kelihatan, password kelo 4 login. Oke, untuk mengenkripsikan password itu caranya ketikkan konfigur terminal. Biasa kita masuk konfigur terminal ya. Sebelum konfigurasi kita masuk ke konfigur terminal. Kalian ketikkan service password encryption. Kalian tinggal masukkan kata kuncinya, bisa pas, enter, tab, tekan tab ya, biar langsung nulis gitu. Enter. Dah, gitu udah terenkripsi. Kita exit, coba kita tes apakah udah. So
running itu untuk melihat konfigurasi yang kita buat tadi. Nah ini, nah itu kan perbedaannya di line konsol 0 itu passwordnya 7, terus ini ada tulisan bla 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 bla, tulisan apa itu. Nah beda sama yang tadi itu kelihatan passwordnya. Enkripsi itu untuk menyembunyikan password. Oke, 1 dan 2 udah selesai. Sekarang masuk ke yang ketiga. Buatlah banner motd ya, motd ki apa ya? Motd itu kayak metode on the day. Ya itulah. Oke, langsung aja kita buat motd nya. Biasa sebelum konfigurasi masuk ke konfigur terminal, terus pilih lagi, terus ketikkan banner ya, bukan banner, tapi banner motd. Nah gini, kasih tanda petik 2 kelompok 4. Ini jangan di spasi ya. Gini. Udah kelompok 4, terus tinggal enter aja. Udah jadi. N itu untuk mengakhiri. Terus kita lihat apakah udah jadi. Nah udah ada kelompok 4 user access verification. 1, 2, 3 ini udah selesai. Sekarang kita tinggal yang 4 itu konfigurasi statik ya, konfigurasi router statik. Statik itu apa? Statik itu router statik dijelaskan sama Adit. Statiknya router yang setting secara manual. Nah ya, router statik itu setting secara manual. Jadi gini, misalnya pengguna kalian misalnya di tempat wifi, nah itu kan disuruh beli itu, misalnya beli username atau beli apa lah gitu buat bisa ngakses wifi nya, itu di setting secara statik gitu. Jadi nggak otomatis nyambung gitu, harus ke hostnya dulu untuk nulis IP nya. Terus untuk yang kelima itu setting DHCP. Kita setting statik dulu ya. Caranya itu masuk sini, tetap masuk di sini ya. Terus kalau nih di sini kalau belum pager itu kalian tinggal di enable aja. Enable itu mengaktifkan. Terus biasa masuk ke konfigur terminal ya. Ya, terus biasa kita masuk ke, kan kita yang di sini di soal itu ke interface G0/0 ya. Caranya itu tinggal tuliskan aja interface, terus tulis G tab, nah gitu aja. Kalian tulis kata kuncinya aja, terus tab 0/0, terus enter. Oke, udah masuk di konfigur interface. Terus kalian kasih IP nya ya, IP address, kalian tulis IP nya ini 192.168.10.1. Karena di sini menggunakan subnet mask /24, jadi subnet masknya itu 255.255.255.0. Ya, ini adalah /24 ya, betul sekali. Terus kalau udah gini jangan sampai salah, ini titik ya, jangan koma, terus enter. Nah udah selesai. Untuk mengaktifkannya ini kan gini, bentar. Nah ini masih mati tuh, masih merah.
di kabelnya itu. Untuk mengaktifkannya caranya no shutdown gitu, kalian enter. Nah otomatis langsung hijau sama kuning ya. Untuk mempercepatnya itu kalian yang di bawah ini tekan tet, nah udah hijau langsung. Oke langsung aja kita exit dulu. Nah terus setting statiknya udah, terus kita tinggal setting DHCP. Apa itu DHCP ya Mas Rafli? DHCP adalah protokol yang berbasis arsitektur client atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Bukan seperti itu, Novi? Oh iya, saya juga baru tahu. Ya terima kasih karena sudah diberitahu. Oke langsung aja kita setting DHCP-nya ya. Masuk ke configure register ini karena udah di config terminal ya, ini udah ada config-nya. Kita masuk ke interface G gigabit, ini di sini ada 0/1 ya. Kita langsung aja masuk 0/1 enter. Ini udah ada config strip IV ya. If kita kasih IP dulu, IP-nya 192.11.1. Oke. Saya ya 192. Caranya itu IP sama seperti tadi ya, IP address 192.168.11.1. Terus menggunakan subnet mask /24 itu 255.255.255.2 enter. Nah udah. Terus karena belum aktif, nah ini karena belum aktif kita apakan ya Mas Rizky? Gimana? Ini kan di sini belum aktif, nah kita aktifkan itu menggunakan command apa gitu untuk mengaktifkan. Shutdown. Iya. Siapa ya? Itu untuk mengaktifkan ini. Iya. No shutdown itu untuk mengaktifkan interface. Iya, no shutdown. Enter. Nah, otomatis kan hijau kalau udah di no shutdown. Jangan sampai lupa di no shutdown atau diaktifkan. Ya, misalnya saya mau nonaktifkan, itu tinggal tulis shutdown aja. Shutdown mati itu. Tuh kan mati. No shutdown itu tidak mati artinya. Nah, udah hidup. Oke, udah setting ini udah dimasukkan IP semuanya. Kita lihat soal lagi. Ini udah, terus kita dan digunakan sebagai DHCP server ya. Digunakan sebagai DHCP server. Oke, caranya itu kita masukkan pengecualian dulu. Oke, untuk Mas Panji, excluded itu apa? Excluded IP adalah IP yang tidak digunakan. Biasanya digunakan untuk host sendiri. Oke. Ya, seperti itu. Excluded itu adalah IP yang di pengecualian. Maksudnya nggak dibuat untuk klien, nggak buat untuk kalian. Maksudnya pengguna lah intinya. Ya, sekarang kita buat excluded IP-nya dulu. Yaitu caranya di sini kalian exit dulu di konfigurasi interface exit. Nah, masuk ke konfigurasi terminal. Terus pilih IP DHCP XNN. Siapa ya? Oh, excluded address. Nah,
itu masuk ke konfigurasi terminal, terus tulis IP DHCP excluded address. Itu artinya IP yang tidak dipakai sama user lah intinya. Iya, tidak diizinkan. Kita masukkan IP-nya 192.168.11.1 sampai 192.168.11.40. Nah, seperti ini ya. Ingat pakai titik, terus di sini sampainya itu pakai spasi, terus enter. Nah, terus di sini kita masukkan yang keduanya, itu IP DHCP juga sama, di pengecualian juga exclude address 192.168.11 titik dari 150 sampai 168 sampai 254, terus enter. Nah, udah di sini udah ya. Sekarang untuk DHCP pool jaringan komputer. Nah, apa itu DHCP pool jaringan komputer untuk Mas Azafa? Gimana apa? Untuk DHCP pool jaringan komputer itu, ini untuk DHCP pool itu apa? Apa yang dimaksud dengan DHCP pool? DHCP pool. Iya. Untuk DHCP itu salah satu fitur untuk menentukan range IP address yang dapat digunakan pada DHCP server maupun koneksi point to point. Oke, saya jelaskan. DHCP pool itu untuk merupakan range IP-nya digunakan sebuah host. Jadi untuk membuat range IP loh, misalnya membuat misal kayak address gitu yang bisa tersambung ke klien ya. Langsung aja buat DHCP poolnya, itu caranya seperti ini. Kalian masuk ke konfigur terminal, kalian tuliskan IP DHCP pool. Di sini kita membuat DHCP poolnya bernama hostname-nya itu namanya kelompok 4 ya. 4, terus enter, boom. Itu di depan di belakang pagar itu ada DHCP konfigurasi. Oke, langsung aja kita, untuk biar dapat tersambung itu klien kanan dan kiri, atau kota A dan kota gedung A dan gedung B, itu kita masukkan itu biar DHCP-nya di 11.1 itulah intinya, biar tersambung DHCP-nya. Kita kasih network. Nah, network itu jaringan. Network 192.168.11.1 karena yang DHCP itu 11.1 ya. Nah, di sini kasih 255.255.0/24 menggunakan subnet mask /24. Kita enter. Nah, udah. Terus kita kasih default gateway-nya atau default routernya. Itu caranya default router 192.168.11.1. Oke, ini untuk networknya bisa menggunakan 11.1 dari misalnya ya, dari 11.1 bisa, dari 11.0 bisa. Jadi network itu yang di depan ini yang 192.168.11 itu network. Nah, kita mau ganti networknya, di sini kita kasih 0. Nah, ini network itu yang ini nih, yang 11. Kalau yang belakangnya itu namanya host ID, kalau nggak salah itu namanya host ID. Kita enter. Terus kita masukkan default gateway-nya. Default routernya 192.168. Ini salah ya, 11.1. Kita enter.
Oke, udah jadi ya. Sekarang kita tinggal exit aja. Exit. Tinggal tes apakah jadi DHCP-nya atau belum. Kalau belum jadi kita coba lagi nanti. Oke, untuk yang IP11 itu dibuat yang 2 PC. Yang buat sini nih. Yang kelima, yang router G0/1. Kita cek, masuk ke desktop, IP configuration, pilih DHCP. Oke, di sini udah masuk ya. Jadi IP yang diblokir tadi itu IP 1 sampai 40. Nah ya, jadi di sini dapatnya 11.41. Nah, terus tadi kita membuat network ID. Nah, itu ini 192.168.11.1. Jadi kan network ID-nya dari 11.0. Jadi ini dapat gateway-nya itu buat routernya itu 11.1. Oke, untuk laptopnya kita coba, kalian masuk desktop juga, IP configuration, DHCP. Oke, sama di sini dapat 11.42. Nah, tadi kan dapat 11.41 itu untuk PC yang ini. Oke, DHCP-nya udah jadi. Sekarang kita tinggal setting statiknya, setting IP statiknya, karena di sini belum jadi ya ini. Misalnya kita kasih sini ke sini. Nah, itu masih valid ya. Jadi kita setting dulu desktop, terus nah sini dikasih IP-nya. IP statiknya itu tadi kan ini 192.168.10.1. Jadi kita kasih 192.168.10.2. Subnet masnya /24. Terus ini gateway-nya 192.168.10.1 ya. Di sini 10.1 itu untuk gateway-nya. Oke, langsung kita close. Kalau udah seperti ini close. Konfigurasi semuanya ya. Ini karena 3 PC dikonfigurasi semuanya. Ini nggak boleh sama yang IP address yang atas itu, nggak boleh sama. Misalnya tadi 2 sekarang 3 gitu. Kalau yang sama itu untuk default gateway-nya. Terus yang di tempat kita setting tadi udah. Oke, udah dimasukkan semuanya. Apakah ini bisa terhubung? Kita coba ping dari PC 1 ke laptop. Laptop kita dapat berapa? Kita cek dulu. IP-nya itu 11.42. Oke. Kita coba ping ya dari PC 1 gedung A. Caranya itu ping 192.168.11.41 ya tadi. 41. Bentar. Oke, jadi ya reply tadi request time out itu karena masih berjalan. Kita coba lagi satu kali lagi. Oke, jadi reply. Oke, untuk ping routernya, router dari gedung A itu 11.1, gedung B yang di HCP. Kita coba. Nah, jadi ya terhubung. Oke, jadi terhubung. Kita coba kirim pesan apakah jadi dari PC ini ke PC ini. Successful ya. Dari PC ini ke laptop. Oke, masih valid. Kita coba 2 kali. Successful. Ini ke sini. Successful. Terus ini ke laptop. Successful. Oke. Terus router ke sini. Successful semuanya ya. Router ke, nah jadi successful semuanya. Oke, ini semuanya udah selesai ya.
Kita cek apakah udah terenkripsi apa belum tadi passwordnya. Kita masuk lagi. Oke, di sini masih di password ya. Jadi ini aman buat tidak ada yang ngotak-atik ini ya. Ini tidak ada. Untuk konsolnya kita silang aja. Nah, karena udah selesai konfigurasinya, jadi kita silang aja. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham, Bok? Paham? Paham. Paham lah. Palingnya kalau ini kan step by step di tulisannya lah. Cuma tembok gue anggap kata-kata dari tembok dia orang ketik direct. Iya, tab gue nggak Ya. otomatis Ya, lain. misalnya kalau kalian pertama penting kalian yang OTP jadi otomatis direct. Iya, bener. Ya paham. Iya. Kalau lanjutannya atau kata-katanya kalian ketik gue kalau kata mengharapkan kalau nanti tidak gitu. Iya. Iya.